keberangkatan. Hati-hati di jalan. Jangan hati-hati di jalan. Dadah Bapak. Dadah. Di jalan. Selamat sampai tujuan. Bye. Kita makan di sini, makan truk. Ini lokasi di Lampung, di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Tadi ini dari Kabupaten Lampung Barat. Ayo naik. Oke. Selamat siang, jam 14.12. Ya, dari mau makan tempat makan truk ini ya. Ini di daerah Kabupaten Pesisir Barat. Ini masih dari Lampung. Apanya? Pengembangan daerah. Tadi dari Kabupaten Lampung Barat tadi ya. Oke, nanti malam kita jalan dari Hunter jam 12 ya. Oke, tadi tawarin sarapan masih berkenyang ya. Sampai tadi aku juga baru lewat dari Liwa. Nah sekarang mulai pegang. Dapat cewek lu. Ya mbak, pertanyaannya berlanjut nanti. Apakah tujuan kita sini atau latar belakangnya? Satu, ya. Kedua, apa yang dirasa dalam perjalanan ini? Itu aja, yuk. Buat kita, buat ketua, Mas Kuku, Irma, dan siapa satu lagi, aku baru koordinasi dengan Pak Ketua Iben Siregar ya. Iben udah koordinasi dengan Pak Rudi Malau tentang tadi aku kirim potensi Irma. Jadi ini kita dua tembak sekali jalan sekali dayung, dua pulau terlewati, satu ketapel, dua mangga jatuh. Kita bisa tentang agronomi dan tentang KTU ya. Jadi waktu mereka sangat sempit. Jadi kita diharapkan satu dan sampai di lokasi untuk istirahat. Minggunya mereka sediakan waktu full buat kita. Ya. Selamat siang Pak Rudi Malau dan Bang Benjamin Siregar. Terima kasih sudah memberikan kesempatan buat kami semua tim dari Potong Group untuk berkunjung ke tempat kerja Pak Rudi Malau dan Bang Benjamin Siregar. Semoga kami di sana tidak merepotkan dan pulang bisa membawa ilmu yang kami dapat di tempat Pak Rudi Malau dan juga Bang Benjamin Siregar. Demikian dari saya. Tujuan kita ke Bengkulu, latar belakangnya yaitu ke tempat mantan karyawan Bapak di Muko-Muko untuk menimba ilmu, seperti itulah Pak. Kayak kita belajar untuk masalah perkebunan. Kalau sepanjang perjalanan ya, ini cukup perjalanan yang sangat panjang juga, lumayan mau memicu jantung juga ya. Tapi supir kita TOP BGT kok. Tujuan kita ke Bengkulu, kita untuk belajar nimba ilmu, karena di situ ada mantan karyawan Bapak dan asisten sama KTU. Gimana nanti ada permasalahan yang di kebun, kita bisa konsultasi ke mereka atau sharing lah gitu sama mereka. Terus untuk perjalanannya mantap. Biarpun jalannya liku-liku sempat mual juga, muntah, kita belum makan dan jalannya gitu, lihat jalannya pusing kan. Semoga kita nyampe di perjalanan sehat selalu gitu. Baik, selamat siang untuk kita semua.
Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak RT NISG karena diberi kesempatan ikut bergabung dalam perjalanan ini. Adapun tujuan dari perjalanan ini latar belakangnya mungkin selain silaturahmi, karena kebetulan yang mau kita datangin ini adalah mantan daripada karyawan kebun sebelumnya, dan juga ya goalnya pastinya kita ingin menimba ilmu dari tempat yang akan kita datangin ini, karena kurang lebih saya tahu ini perusahaannya salah satu grup perusahaan perkebunan sawit yang terbesar di Indonesia. Iya, SIPEP Tolan 3 Indonesia nama PT-nya. Kalau nggak salah ini kantor pusatnya di Medan, dan juga ini udah berdiri dari tahun 1960-an atau 70-an Pak kalau nggak salah. Untuk perjalanannya mengasihkan, tapi ada tegangnya juga karena pertama kali juga naik kapal feri lah melintasi Selat Sunda. Saya pikir saya bakalan mabuk laut, rupanya tidak Pak. Dan juga untuk perjalanan dari pelabuhan sampai dengan di titik ini sangat mengasihkan, apalagi sekarang posisinya udah di bibir pantai. Bibir pantai kita dapat menikmati pemandangan juga, dan tentunya semoga perjalanan nanti sampai tujuan dapat berjalan dengan baik dan Tuhan menyertai perjalanan kita sampai tujuan. Amin. Terima kasih. Dari segi analisa sudah mengenal Pak, atau mulai mengerucut, tapi mungkin perlu lagi disempurnakan Pak apabila nanti kita melakukan setelah kita pulang dari sini, dan mungkin bisa kita kembangkan lagi dari segi analisa kita Pak, terkait apalagi kita kan ujung tombaknya adalah di pengangkutan. Mungkin nanti kita bisa belajar apakah ada tips-tips lain ataupun cara analisa lain yang lebih mendetail lagi, supaya TBS yang kita angkut dari kebun menuju ke PKS itu tidak ada losis lagi, ataupun supir kita melakukan hal-hal yang merugikan perusahaan tentunya Pak. Untuk analisa kemarin sih saya sudah mulai terbiasa juga Pak, dan mungkin nanti bisa kita kembangkan lagi Pak apabila nanti ada ilmu yang kita dapat nanti dari tempat yang mau kita tuju ini Pak Pemina. Perjalanan tadi di kelokan itu sih Pak agak-agak tegang sedikit Pak. Soalnya kelokannya bukan itu 2 jam itu kelokan terus itu. Iya Pak, makanya saya bilang bukan kelok 9 lagi Pak, mungkin kelok 50-an ada kali Pak. Dan puji Tuhan ya kita masih happy sampai saat ini sambil memandang laut yang sangat indah. Lebih ke seperti itu aja Pak. Ya, terima kasih Pak Pembina.
Sama seperti yang disampaikan teman-teman yang lain, bahwa tujuan kita yang pertama silaturahmi tentu, kemudian belajar, sharing-sharing, lebih ke seperti studi membandingkan yang sekarang aktual berjalan di kita dengan yang ada di perusahaan SIPEP khususnya, yang tentu perusahaan lebih besar dan lebih settle, sehingga kita punya gambaran bagaimana flow proses yang ideal yang sering dilakukan di perkebunan besar, sehingga sepulang dari kunjungan ini kita banyak memiliki inspirasi yang itu bisa kita adopsi di kebun kita untuk perbaikan di Poktan SMB. Gini tuh Pak Pembina, semoga sampai dengan maghrib nanti masih bisa terjaga untuk puasanya. Demikian Pak Pembina. Terima kasih Mas Ogo. Ini kalau saya bilang ini kita mungkin rencana November kemarin Pak ya? November ya? Mau ke Bengkulu kita. Nah, mungkin inilah ya baru terlaksana lah di bulan Maret. Memang kalau sebelumnya kan kita sudah berkomunikasi dengan Pak Rudi Malau terkait dengan perkebunan lah, administrasinya dan juga pembuatan budget. Memang saat ini tujuannya selain silaturahmi juga kita mau, utama saya bagaimana sih mau belajar terkait dengan kontrol budget, kontrol anggaran, dan juga mungkin menimba ilmu lah dari Pak Rudi dan Pak Bang Benjamin lah, karena yang setelah dikirim kemarin format-format masukan-masukan dari Pak Rudi baru keluar ternyata di Poktan SMB. Oh dulu sebenarnya ini pernah kita bikin di Poktan SMB, ini dulu pernah di perusahaan kami yang lama. Nah, tapi memang harus ada pemicunya dulu baru keluar kan itu. Kemudian terkait dengan perjalanan, ya setelah masuk Lampung Barat lah emang wow juga emang tanjakannya, kelok-kelokannya, tapi tahan terus lah. Mungkin dari saya itu Pak. Nah oke ya, makasih ya teman-teman. Jadi ini berawal dari tikus kakus 3 si Alam Rizky ya, itu akhirnya aku coba telepon si Rudi Malau lah. Baru itu ada kontennya, nanti kita buka kontennya. Baru kemarin tentang budget, kita gimana budget ya, itu nanti kita buka juga ada kontennya ya. Baru terkait kemarin yang langsir dan TPH itulah, akhirnya aku telepon beliau juga, akhirnya itu nyampe ke AKP lah. Untuk AKP dan begini kayak gitulah ya. Tapi yang gak kalah pentingnya ini, pemicu ini adalah kemarin dari kontennya Irma. Aku kasih sama mereka berdua untuk tonton. Dan artinya apa? Kita sekali dayung dua terlewati dari operasional ekonomisnya dan dari keuangannya langsung. Karena selama ini kita diskusi ke mereka, waktu terbatas, data terbatas, dan sebatas jadi agak kurang komprehensif lah. Jadi aku rasa kalau nanti kita ini udah bisa kita cerna nanti yang kita buka ini, biar masing-masing sudah menyiapkan dirinya nanti. Nah, ini terus ini tadi ada provinsi kabupaten apa tadi Barat ya. Nah ini lurus terus nanti nembus ke Painan Sumatera Barat, Besir juga terus. Sumatera ini dikatakan lintas selatan, ada lintas tengah itu kalau dia tadi kita mau ke Tebing, nanti ujungnya dapat ke Lubulinggo. Nah, lintas timur itu kalau kita biasa lewat mau ke Sekayan. Jadi ini lintas Sekayan, lintas selatan kurang begitu hidup ini untuk angkutan umum. Lintas selatan.
enggak. Berarti Irma Utama tadi setelah mungkin belum pernah kedua tadi yang ketiga tadi kan yang kita tidak dengar. Dan setelah itu apa cara dan cara ada kata baik Ya, semoga dari konten yang tadi dan tujuan kita saat ini juga, semoga apapun yang kita pelajari bisa kita terapkan di kebun alim, supaya tidak ada terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan dan terus berjalan dengan lancar. ya ini. Saya juga bisa lebih tahu lagi tentang tugas saya nanti menjadi PJS KTU di sana, dan saya bisa menerapkannya untuk kebun alim. Itu aja sih, Pak. Ya, kenapa agak sering kepaksa orang kampus? Karena kalau kita dulu kan pekerjaan ini kita tahu tingkat kesulitannya, kerumitannya, gampangnya. Jadi siapapun nanti kita tempat di situ kita bisa menggedornya, karena kita udah pengalaman di situ orang kampus. Ya, Pak. Gitu, ya kan? Kalau sekarang kan karena apa namanya kita belum pernah di situ, jadi kita jadi seperti kurang pas gitulah. Nanti kalau kita dudukkan, kita bilang dari orang situ ya sudah sesuai sama yang kita mau. Ya, kalau kita dudukkan ya kita tahu seluruhnya, kita tahu tingkat permintaannya, gitu ya. Ada kompeten lagi dari konten tadi. Saya ambil dari konten tadi, semoga apa yang kita pelajari di sana dapat kita terapkan, kembangkan untuk perusahaan kita supaya lebih bagus lagi ke depannya, lebih teratur lagi dalam sistem pekerjaannya, dan kiranya apa yang kita harapkan bisa tercapai nantinya. Selamat sore Pak. Terkait konten hasil diskusi Bapak tadi dan juga Pak Koko dengan Pak Ketua juga Pak, yang saya dengar itu Konten pertama itu berarti itu Oktober tahun 2023 iya Pak. ya. Oktober Pak. Oktober kemarin. Iya, yang dari ketiga konten itu memang banyak Pak ya. Kalau melihat waktunya kayaknya 1 hari kurang sebenarnya Pak Pembina. Kalau menurut saya Pak ya. Tadi mungkin nanti bisa kita lanjut dengan komunikasi by phone atau WA. Tapi dari situ tadi bahas terkait dengan TPH. TPH memang kita masih belum Pak. Kalau dari data yang terakhir kan Pak. Kemudian yang namanya penghitungan jumlah janjang juga tadi ada dibahas. Dengan kondisi sekarang yang ada di kebun masih jauh Pak menurut saya, karena dari segi administrasi saja Pak yang sering saya bandingkan di grup itu antara yang dicatat oleh KCS dengan yang ditulis di SPB itu saja sudah salah, dan ada juga yang kita pernah lakukan praktek langsung di Rame SMB, hitung manual. Nah dari situ pun ketahuan salah Pak. Jadi ya masih jauh lah daripada yang dituturkan oleh Pak Malau tadi Pak, yang berjalan di SIPEP sekarang, di tempat beliau bekerja sekarang Pak Pembina. Jadi mungkin itu juga karena sempat selisih jumlah janjang kan, ya kita bingung juga mau nyari janjang itu di mana, janjang itu ada atau enggak kan gitu Pak. Nah mungkin dari segi administrasinya dan teknisnya nanti di lapangan bisa kita timba ilmunya dari mereka Pak. Kemudian tadi terkait dengan IPD AKP. AKP itu akan mempengaruhi jumlah janjang yang dipanen pada hari itu juga, dan dibandingkan dengan taksasi mereka. Kemudian terkait juga tadi ada BBC, di mana mereka melakukan BBC itu rupanya setiap bulan. Sementara kita masih 2 kali setahun, berarti per 6 bulan Pak. Apakah nanti itu bisa juga kita terapkan
untuk mempersempit ataupun ya mempersempit lah apabila selama ini ada kelakuan mandor kita ataupun pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan di hal tersebut Pak, terkait dengan jenjang yang dipanen ataupun realisasi panen harian itu Pak. Dan kemudian terkait laporan dari manajer ini sih Pak, kalau selama ini yang saya tahu ya Pak ya, kan kita jum gitu masih sebatas kayak gitu aja saya lihat. Cuman ternyata ya yang memang saya jalani juga seperti ya kurang lebih yang disampaikan oleh Pak Rudi Malau, bahwasannya paling tidak ya laporan bulanan manajer ke HO itu ya wajib ada, itu Pak maksudnya. Istilahnya dari segi RKB dengan realisasi berapa pencapaiannya. Kalau selama ini kan saya lihat Pak, RKB disampaikan, terus direview sama kampus, kita kasih feedback. Kemudian nanti untuk LRB-nya itu sepertinya untuk ke situnya belum ada Pak, kita yang kayak analisa mendetail. Maksudnya antara RKB sama LRB ini perbedaannya berapa sih variannya? Contoh dari segi produksi berapa persen sih RKB contoh ditargetkan 800 ton atau 1000 ton, rupanya LRB cuma 700 ton. Nah, kira-kira penyebabnya di mana? Apa masalahnya? Kalau mungkin bisa kan tujuannya sebenarnya bukan mencari siapa yang salah, siapa yang mau disalahkan, tapi mungkin ya demi perbaikan mencari solusi gitu Pak, kira-kira. Di hal pengangkutan kayaknya tadi nggak terlalu mendetail kali Pak Pembina. Antara diskusi Pak Pembina dengan Pak Rudi Malau yang ada di CPEP melalui konten yang 3 tadi Pak, lebih ke itu aja sih Pak Pembina. Terima kasih Pak. Tentu ini seperti bulan kemarin itu, ini awalnya itu untuk mau pulang itu tanggal 23 Desember. Jalan dari itu isi langsung suruh cek pertama gue itu. Iya Pak, betul Pak. Iya kan? Iya Pak. Baru aku pulang tanggal 4 untuk baru pulang kita kan? Iya, tanggal 4 juga. Diulang lagi. Udah, baru tanggal 18 Februari lah itu kita ulang lagi. Iya, terakhir itu Pak. Itulah. Nah, 18 Februari belum pokoknya itu jelas tuh. Orang kan dari situ baru kita lihatlah 18 itu dia lebih karena ada surat memo yang mau lebih ketua. Sekarang ada di daerah Tajis, Kabupaten Seluma, jam 20.20 ya. Makan dulu. Dari sini mau ke kota Bengkulu 60 kilo lagi. Dari Bengkulu ke Muko masih kurang lebih 5 jam lagi. Oke teman-teman, nah sekarang jam 21.20 ya. Dari yang kita tadi makan, aku tadi mau ngolah pikiran apa yang mau kita lakukan. Itu pertama tadi dari masuk mobil, baru pengen kita event ya. Event kita nobar kan di mobil. Konten pertama November 2023, aku pertama kali telepon lagi Malau. Baru yang kedua ini mungkin bulan Oktober kemarin nih atau September, tentang budget sama Malau juga. Ketiga konten yang Februari kemarin AKP itu ya. Nah dari situ baru tadi minta tanggapan dari teman-teman tadi ada. Nah dari situ tadi aku berpikir lagi karena udah pas tadi kagak kurang kena menurut aku. Makanya tadi kita lebarkan lagi 2 konten tanggal 18. Ini cikal bakalnya. Baru konten di akhir November dan awal bulan Ramadan, itu 3 konten. Itu yang kita mulainya jam pagi sampai jam karena kita sampai jam 1 ya. Tapi kami pulang dari kantor itu jam 4. Akhirnya gua tahu ini udah selaras nggak konten ini nanti semua, nah gitu. Nah makanya semenjak memutar konten tadi itu 1 jam udah nyampe. Bukan sekalian mendengarnya, aku juga mutar otak sendiri. Mutar otak sendiri artinya aku juga tadi pakai semangat karena banyak hal-hal yang kupikir lagi. Mungkin berubah dari rencana-rencana awal lagi nanti ini. Betul, udah janjian dulu di bulan November, janjian tak? Ya, baru Oktober, Februari kemarin juga nanti kapan kami datang gitu loh. Dan gue berpikir karena puasa dan bla bla blanya kayaknya raja. Tapi yang menjadi pemicunya ini adalah konten si Irma.
yang sama daerah gitu. Itu nggak sampai 5 menit mutar otak itu. Hubungannya sampai ke kita mau restrukturisasi organisasi. Yang KTU itu di bawah langsung kampus. Karena hubungannya juga sama 03 Maret yang kita awal Ramadan kita kerja. Ya, itu Aprisari juga kita diskusi itu. Dari situlah juga orang agronomi bisa kita formatkan cara berpikir dan analisanya, maka kemarin sudah agak ngerucut. Nah itulah yang mau kemarin gas, itulah yang mau kita bawa ke diskusi di sini. Hubungannya apa? Hubungannya sama akhirnya kutunda datang manajer estate. Karena siang mereka datang, kalau belum kita dapat apa yang sudah dikit pada di OWL belum pas. Dulu pas makan tadi lah, aku bikin koordinasi sama tadi sama Ibin dan aku kirim juga sama Leorwi. Kita sekarang nginap di Bengkulu. Paling lama 1,5 jam dari sekarang lah. Ya, jadi kita masih bisa istirahat. Besok pas sahur kita cabut lah, jam-jam subuh lah kita cabut besok. Karena perjalanan kurang lebih 4 jam. Jadi kita jalan ke sana sampai jam 10 lah. Bisa kita iniin, kita diskusikan. Nah pokoknya yang mau bilang adalah ada sesuatu rencana lagi. Itu nanti aku sudah diskusi sama Ustaz nanti tentang apa yang mau kita lakukan di perjalanan ini lagi. Karena ini kan capek, efeknya kemana-mana. Kira-kira gitu teman-teman ya. Oke ya. Ya. Tabahkanlah hati saya untuk derita ini. Ku harapkan engkau mengerti. Ku pergi untuk kau dan aku tak inginkan perpisahan ini. Cukup lama sudah kau ku tinggalkan. Ku harap kau bersabarlah sayang. Ku akan kembali lagi. Cukup sudah derita kita ini. Semoga aku temui kebahagiaanku. Dalam di bumi merah putih. Oh, Bengkulu bumi merah putih ya? Bukan baru kacang kuning, Riau. Ini merah putih.